Semalam berjalan, makin sunyi, menepi aku di tepi waktu, menghitung banyak bintang di langit, menghitung aku banyaknya awan, berawan. Tak kudapati jumlahnya. Aku coba berjalan kembali, meraih mimpi di dini hari. Ada senyum terlepas di benakku, mengalunkan nada-nadaku, memanggil rindu padamu. Malam pun berjalan berlalu. Rindu. Aku berjalan kembali, meraih mimpi di dini hari. Ada senyum terlepas di benakku, mengalun nada-nadaku, memanggil rindu padamu. Malam pun berjalan. Rinduku. Malam semakin sunyi. Edisi tengah malam pada kesempatan kali ini mengambil sebuah judul. Ada pihak ketiga. Apakah dia bahagia? Judul ini di-request dari sahabat kita yang ada di Taiwan. Halo Taiwan, selamat dini hari. Ya, judulnya sudah Gondes Mendes realisasikan menjadi sebuah edisi tengah malam. Semoga pada kesempatan kali ini, edisi tengah malam, yang kalian ada perasaan bertanya-tanya tentang adakah pihak ketiga, apakah dia bahagia? Di sini Gondes akan coba tebar kartunya, ya, di mana di hadapan kalian ada 3 pilihan, masing-masing diwakili oleh 9, 2 digit angka kembar ya, 0909 dan 999. Ya, silakan dipilih satu persatu. Ya, mana yang klik di hati kalian di edisi tengah malam? Adakah pihak ketiga? Apakah dia bahagia? Ya, fokuskan hati, fokuskan pikiran, dan bayangkan orang yang kamu harapkan atau kamu pertanyakan di sini, dan gunakan intuisi hati kalian, karena intuisi hati tidak akan pernah salah. Jangan lupa berdoa memohon yang terbaik untuk kalian semua. Ya, semoga mendapatkan jawaban, paling tidak bisa mendapatkan pencerahan. Oke, silakan dipilih 5 detik saja ya. Oke, kita mulai ya dari file yang pertama. Ada angka 9. Ya, biar terang. Angka 9 ya. Bagi orang-orang dari nomor ini, bereksperimen pada seks adalah cara untuk melepaskan kecemasan bagi mereka. Beberapa orang ini tidak bisa setia kepada satu orang, maka monogami mungkin tidak berlaku untuk nomor ini. Ya, jadi seseorang atau namanya yang berjumlah 9, ini cuma prediksi ya,
Ini hanya bumbu daripada edisi tengah malam. Bisa kalian bisa resonan, bisa tidak, dan ini jangan jadikan patokan. Ini hanya pelengkap saja untuk pengetahuan aja, untuk tambahan pengetahuan. Ya, filosofinya angka 9 itu seperti ini. Ya. Seseorang yang namanya itu hurufnya berjumlah 9, atau dia anak ke-9, atau dia kalau berkumpul itu dapat angka 9 ya. Ini ciri-ciri orang tidak setia. Dia tidak bisa hidup dengan satu pasangan saja, dan dia tidak bisa monogami ya. Dia harus lebih dari satu ya. Jadi untuk orang dewasa deh kayaknya, nggak usah disampaikan. Tadi udah aku sampaikan bahwa bagi orang-orang dari nomor ini, bereksperimen pada seks adalah cara untuk melepaskan kecemasan bagi mereka. Beberapa orang bisa tidak setia, beberapa orang saja, tidak semua orang tidak bisa setia ya. Jadi angka 9 ini cukup sebagai pengetahuan saja, jangan dijadikan patokan. Oke. Aku taruh sini ya. Sekarang kita tebar kartunya. Ada pesan apa? Ada pihak ketiga. Apakah dia bahagia? Si doi apakah dia bahagia di sana? Itu. Ada the star. Ada Queen of Pentacle. Ada King of Cup. Dan ada Five of Cup. Ya. The Star. Ini perasaan dia. Kamu menurut dia, menurut perasaan dia, kamu adalah cahaya kehidupannya. Di sini paling kuat adalah zodiak Aquarius. Menurut dia, kamu adalah seseorang yang cahaya kehidupannya. Bersama kamu dia nyaman, bersama kamu dia bahagia. Dia mendapatkan suatu kenyamanan secara emosional. Kamu adalah harapan dia, kamu adalah cahaya hidupnya. Ya, di sini ada Queen of Pentacle. Tidak sesuai dengan hati. Jadi adanya orang ketiga ya, kalau kalian curiga, maaf keludakan. Kalau kalian curiga dia ada orang ketiga, tidak ada di sini. Ya. Pernah mungkin dia mencoba, tetapi dia kecewa karena tidak sesuai dengan harapannya, dan pasangan yang ketiga ini tidak memiliki seperti yang kamu miliki. Yaitu bisa membuat dia nyaman, bisa membuat dia damai. Nah, dia tidak merasakan itu dari orang ketiga. Misalkan dia punya ya. Tetapi di sini disampaikan tidak punya. Cuman pada kesempatan kali ini dia merasa galau karena dia merasa kecewa dalam cintanya. Apa kamu menduakan atau kamu yang ada orang ketiga? Ini bisa vice versa ya. Ya. Dia merasa kesepian saat ini setelah sepertinya ada orang ketiga di kamu. Ini bisa vice versa ya. Kamu meninggalkannya karena dia ada orang ketiga, atau kamu yang ada orang ketiga dan dia pergi dari kamu. Tetapi dia merasa galau, merasa kesepian tanpa kamu. Seperti itu ya. Dia merasa kecewa sekali dengan hubungan ini. Kenapa kamu atau dia yang meninggalkan di sini? Ada orang ketiga? Ya, ada yang sebagian ada yang ada orang ketiga, tapi sebagian tidak ada. Tetapi kalian terpisah. Karena sesuatu hal yang memungkinkan kalian harus terpisah. Sedang menurut dia kamu adalah segalanya. Kamu adalah harapannya, kamu adalah cintanya, kamu adalah kedamaian dalam secara emosional maupun secara keseharian. Itu kamu tuh menyenangkan dia gitu. Tanpa kamu dia merasa galau dan kesepian. Saat ini dia tidak bahagia. Walaupun ini sebagian ada yang tidak ada orang ketiganya ya. Tapi karena perpisahan ini
ya, karena dia merasa kecewa karena kamu membuat dia kecewa, bukan karena kamu punya orang ketiga atau kamu ada yang lain, tetapi memang mungkin lebih baik kalian berpisah ya, mungkin ada kesalahpahaman. Dia kecewa saat ini dan dia galau dan kesepian karena kamu berarti buat dia. Ini versi yang kedua yang sebagian lagi yang ada orang ketiga, dia tidak bahagia. Dia tidak seperti bersama kamu dulu. Dia sangat kecewa dalam hubungan cinta yang bersama orang ketiga ini. Ya, kalau bisa dia ingin kembali bersama kamu. Dia merasa kesepian. Tapi ini memang berkesinambungan dengan angka 9 ya. Dia tidak bisa hidup secara dengan satu pasangan saja. Makanya dia mendatangkan orang ketiga, tetapi pada akhirnya dia tidak bahagia. Atau kamu meninggalkan dia karena kamu merasa dia punya orang ketiga ya, dan dia kecewa oleh hubungan ini karena kamu meninggalkannya, karena kamu merasa dia tidak bisa hidup tanpa orang pasangan lain, jadi tidak cukup satu kamu merasa ada feeling seperti itu dan kamu meninggalkannya, dan saat ini dia merasa kesepian dan galau. Dia kecewa dalam hubungan cinta ini ya. Ini untuk versi kedua. Yang sebagian lagi seperti itu, sebagian lagi memang ada mendatangkan orang ketiga tapi dia tidak bahagia ya. Oke, file nomor 1 diwakili angka 9. Semoga bisa menjadikan pencerahan. Ada pihak ketiga ya, sebagian dari kalian ada pihak ketiga tapi dia tidak bahagia. Dan sebagian lagi ada yang tidak ada orang ketiga tapi kamu yang meninggalkan karena kamu merasa dia itu tidak bisa hidup tidak bisa hidup dengan satu pasangan dan kamu lelah dibuatnya ya. Sekarang dia mengalami rasa kekecewaan cinta, ingin kembali ke kamu, tapi mungkin atau tidak terserah kalian ya, terserah kalian. Dia galau di sana. Oke, file nomor 1 tidak ada klarifikasi. Bye. Masih di channel Gondes Menes Tarot di edisi tengah malam. Ada pihak ketiga. Apakah dia bahagia? Oke. Sekarang kita lihat dulu. Ada di sini ada 2 digit angka kembar 0909. Apa maknanya? Yes. Kita buka ya. 0909 ya. Di sini dimaknai sebagai supaya atau peringatan agar kamu itu mengawasi dengan cermat ya, karena akan ada keuangan kalian ya, harus diawasin karena ada kemungkinan akan adanya besar kemungkinan itu ada kehilangan sejumlah uang. Kalau hubungan ya dia sangat memikirkan kamu ya. Sekarang kita tebar. Ada the lover di sini, cinta, saling melengkapi. Ada pertimbangan dalam cinta, ada pembuktian dan ada keberhasilan. Di sini kalian berdua saling mencintai, saling menyayangi, saling melengkapi, saling asih mengasihi. Tetapi ada pertimbangan cinta di sini. Tapi nanti si dia akan membuktikan bahwa praduga kamu ini tidak benar. Kamu mencurigai di sini ya, ada pihak ketiga. Apakah dia bahagia? Dia tidak ada orang ketiga. Ya, nanti akan melakukan satu pembuktian. Dia tidak ada orang ketiga. Bahkan dia selalu memikirkan 0909 itu dia selalu memikirkan cintanya. Jadi tidak ada orang ketiga. Ya, tidak ada orang ketiga. Karena dia akan membuktikan praduga kamu ini sebagai nanti akan dibuktikan. Dia juga mempertimbangkan tentang pembuktian ini bagaimana nanti dia akan melakukan kepada kamu ya, yaitu satu keberhasilan. Mungkin kamu akan dia akan bicara baik-baik dengan kamu dan mengatakan bahwa sesungguhnya aku tidak ada orang ketiga, karena sesungguhnya dia hanya menyayangi kamu, mencintai kamu, dan kamu adalah harapannya. Dia akan pertimbangkan. Ini sekarang saat ini dia lagi mempertimbangkan untuk bagaimana cara membuktikan ke kamu kalau kecurigaan kamu selama ini tidak benar, tidak ada orang ketiga, dan dia tidak bahagia dengan orang ketiga seandainya ada. Dia hanya mau kamu saja, gitu ya.
edisi tengah malam ada pihak ketiga, apakah dia bahagia? Tidak, dia tidak ada pihak ketiga. Kalaupun ada pihak ketiga, tidak akan merasa dia bahagia karena cintanya hanya fokus pada kamu. Didukung lagi oleh 0909 ini, dia selalu memikirkan kamu. Nanti dia akan melakukan pembuktian. Sekarang saat ini dia akan mempertimbangkan untuk hubungan ini karena dia memang cinta sama kamu, tidak cinta sama yang lain gitu. Oke ya. File nomor 2 tidak ada klarifikasi. Oke. Sukses selalu. Amin. Halo, masih di channel Gondes Ministar tentang hati dan jiwa di edisi tengah malam. Ada pihak ketiga, apakah dia bahagia? Oke. Ada diwakili 999 angka ya, atau ada 999 di sini. Mari kita maknai apa maknanya dari 999. 999. Melihat angka kembar 999 ya. Angka 9 adalah angka yang terakhir dalam satuan ya. Satu digit. Dan nomor ya. Dalam satu satuan digit nomor ya. Dan ini menandakan selesainya keseluruhan siklus. Jika kamu pernah menyaksikan angka kembar 9 berulang-ulang ya, kamu perlu tahu bahwa apapun tugas yang tengah kamu tangani atau tujuan apapun yang kamu cari pasti akan menemukan jalan untuk menyelesaikannya ya. Angka ini ya adalah tanda bahwa seseorang sedang menuju jalan kesempurnaan dalam suatu pencapaian. Kalau kalian melihat angka ini ya, ini suatu pertanda kalau dalam perjalanan apapun kamu akan mencapai ke suatu kesempurnaan atau tercapai seperti itu. Oke. 999. Sekarang kita ulik atau kita tebar untuk edisi tengah malam mewakili perasaan dia ya. Ada orang ketiga atau ada pihak ketiga, apakah dia bahagia? Oke. Aku taruhnya seperti ini harusnya. Ada 8 of Swords, ada Judgment, ada Ace of Pentacle, dan ada hati yang terluka. Ya. Ada pihak ketiga, mungkin. Ada, ya. Makanya dia sekarang terbelenggu, tidak bisa kemana-mana. Karena orang ketiga ini lebih protektif, lebih kayak mengekang dia gitu ya. Mungkin karena sering cintanya ya. Cinta segitunya. Ya benar. Tetapi dengan orang ketiga ini dia sangat tidak bahagia. Terutama dengan perpisahan bersama kalian. Kalian di sini terjadi penyelesaian hubungan. Karena kalian mungkin ini bisa vice versa ya, bisa ini kamu, bisa ini dia. Karena dia merasa perpisahan bersama kamu ini sangat melukai hatinya. Tapi kamu sendiri juga tidak mau kalau ada orang ketiga atau pihak ketiga. Kalau ditanya ada pihak ketiga, iya dia ada pihak ketiga. Apakah dia bahagia? Tidak bahagia sama sekali karena dia terbelenggu di sini dan dia terluka dengan perpisahan dengan kamu. Dia lagi proses mengobati luka hatinya setelah perpisahan dengan kamu. Ya, dia sangat tidak bahagia. Dia terbelenggu di sini. Terbelenggu oleh si dia. Ya, semua serba dibatasi. Dia sangat terluka setelah perpisahan dengan kamu. Ya, sekarang saat ini ya, dia lagi proses mengobati luka hati dia di sini. Lagi mengobati proses luka hati. Ada pihak ketiga, ya. Apakah dia bahagia? Tidak. Jawabannya tidak. Oke. File nomor 3, tidak ada klarifikasi. Dia tidak bahagia dan dia merasa sangat sedih sekali akan perpisahan ini, tetapi dia akan mencoba untuk mengobati luka hatinya ya, lagi proses menyembuhkan hatinya. Dan dengan pihak ketiga dia sangat terbelenggu karena si pihak ketiga ini tidak memberi kebebasannya layaknya waktu berhubungan dengan kamu ya, layaknya waktu masih berhubungan kasih dengan kamu, seperti itu ya. File nomor 3
Jadi segala sesuatu pun ya, jangan sampai mempermainkan hubungan ini. Di sini kalau Mendes simpulkan, entah dia entah kamu mempermainkan hubungan karena menghadirkan orang ketiga, melihat dari judulnya ya. Kalau menurut Mendes, orang ketiga itu tidak bakal membuat kita bahagia. Kalaupun bahagia itu cuma sementara saja ya. Orang yang lebih baik itu orang yang pertama. Tetapi ada juga orang ketiga yang membuat dia bahagia, karena ya tergantung pribadinya masing-masing semuanya itu ya. Kalau memang kita mengharapkan untuk perbaikan dan dihadirkan orang ketiga itu membuat kita lebih baik, ya kenapa tidak sih ya. Tetapi kalau masih bisa diperbaiki, tolong diperbaiki dulu, jangan kemudian mencari orang ketiga. Orang ketiga itu pilihan terakhir. Kalau kita sudah berusaha untuk memperbaiki hubungan tetapi tidak mampu dan tidak bisa, ya sudah. Kalau harus menghadirkan orang ketiga pun, kalian harus menyelesaikan masalah dengan orang pertama itu dengan baik. Jangan sampai melukai. Bicara apa adanya, apa alasannya, agar semuanya menjadi clear dan tidak terjadi yang namanya musuhan atau apa ya. Jadi tetap kita berteman. Ini loh alasannya, ini kenapa aku nggak ini gitu. Baru cari orang ketiga. Jangan masih ada hubungan udah cari orang ketiga, itu namanya menyakiti ya. Kalau mau cari pihak ketiga, selesaikan dulu masalahnya dengan orang pertama gitu menurut gue sih. Ini buat yang nonton, buat dia juga ya, yang mudah-mudahan si dia yang menduakan kalian bisa diberikan kesempatan menonton video ini akan mengerti betapa hubungan itu harus dihormati, harus dihargai, tidak boleh buat mainan ataupun jangan mempermainkan hubungan seperti itu ya. Oke, ada kesalahan adalah milik Bondes Mendes Tarot ke semuanya, karena Bondes Mendes hanyalah manusia biasa. Ada kebenaran adalah milik Allah. Selalu bersandarlah hidup kepada Yang Maha Kuasa dalam segala hal, dalam segala kesempatan, dalam segala waktu ya. Selalu bersandarlah kepadanya, karena hanya Allah lah tempat kita meminta petunjuk, meminta pertolongan, tidak ada yang lain. Manusianya sebagai perantara ya kan. Oke, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.